Assalamualaikum, selamat datang di Ahmad Fajar Shodiq Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Terima kasih teman-teman atas diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan. Saya akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang babu amrir Rasul linnasi bima yutiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza amarahum minal a'mal bima yutiqun. Qalu inna lasna kahay'atika ya Rasulullah, innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yaghdabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi thumma yaqul inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Jadi ini adalah bab yang menerangkan bahwasanya perintah Rasulullah untuk melakukan amal sesuai dengan kemampuan setiap orang. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amarahum, apabila memerintah Rasulullah hum kepada mereka sahabat, amarahum minal a'mal bima yutiqun. Rasulullah memerintahkan dari amal-amal, bima dengan sesuatu, yutiqun yang mereka mampu atas amal itu. Qalu, berkata para sahabat, inna lasna kahay'atika ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak seperti keadaanmu wahai Rasulullah. Innallah, sungguhnya Allah, qad ghafara laka ma taqaddama min dzambik, sungguhnya Allah sungguh telah mengampuni bagimu ma taqaddam, dosa-dosa yang telah terdahulu, min dzambik, dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa-dosa yang akan datang. Fa yaghdabu, maka marah siapa Rasulullah, hatta, sehingga yu'raf, dilihat atau diketahui, al-ghadabu, kemarahan itu, fi wajhihi, di wajah beliau. Tsumma yaqul, kemudian beliau bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, sesungguhnya paling takwanya kamu sekalian dan yang paling mengenal Allah adalah di antara kamu sekalian adalah saya. Jadi di hadis ini teman-teman sekalian, salah satu faedahnya adalah bahwasanya kita dalam melakukan amal itu harus sesuatu yang bersifat tawassut atau sesuatu yang i'tidal, tidak terlalu diforsir begitu ya. Kenapa? Karena sesuatu yang diforsir itu biasanya tidak istiqomah. Coba kita berikan contoh, misalkan ada orang ketika membaca mushaf, membaca Al-Quran, langsung dia membacanya langsung 3 juz begitu ya. Padahal setiap harinya jarang baca Al-Quran. Sekali baca langsung 3 juz. Nah, itu biasanya bisa dia baca 3 juz dalam sehari, misalkan dari pagi sampai jam 10 misalkan. Atau 2 jam atau 3 jam, tergantung kecepatan dia membaca. Cuman biasanya kalau sudah jarang baca Quran, sekali baca langsung baca 3 juz, itu biasanya susah untuk istiqomah. Padahal amal yang paling baik itu adalah yang istiqomah. Artinya apa? Lebih baik misalkan ketika kita baca Quran 1 lembar 1 hari, tapi istiqomah setiap hari baca, sehingga setelah beberapa hari bisa hatam Al-Quran, daripada misalkan tidak baca 2 bulan, sekali baca langsung 2 juz. Tidak baca 3 bulan, sekali baca 2 juz. Itu kan tidak istiqomah. Dan biasanya ketika, bukan hanya dalam ibadah ya, seluruh hal dalam kehidupan kita, kalau kita langsung memforsir untuk memulai lagi itu, jiwa kita malas untuk memulainya. Kenapa?
sudah bayangin nanti capek begitu. Tapi kalau sedikit demi sedikit tetapi itu dilakukan secara istiqomah, maka bisa kita harapkan keistiqomahannya. Lantas apa hubungannya dengan hadis ini? Jadi di sini Rasulullah SAW ketika menyuruh para sahabat itu beramal itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Artinya tidak diforsir. Tidak diforsir, artinya langsung sholat malam 3 jam berdiri sampai kaki bengkak. Tidak seperti itu. Ketika disuruh seperti itu oleh Rasulullah SAW, kemudian sahabat sedikit protes ya, sedikit protes. Kenapa? Katanya sahabat, kami tidak seperti Anda wahai Rasulullah. Kenapa? Anda ini sudah diampuni dosa-dosanya. Artinya sahabat ingin menambah amal itu. Mereka sangat ingin untuk menambah amal ibadah mereka. Dan ketika Rasulullah memberikan mereka opsi untuk melakukan amal yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, mereka beralasan kalau Anda sudah diampuni dosa-dosanya, artinya tidak usah beramal seperti kami. Kami masih butuh amal yang banyak begitu. Akhirnya perkataan sahabat itu membuat Rasulullah SAW marah ya. Dan marahnya sampai terlihat. Jadi Rasulullah itu kalau marah terlihat di wajah beliau agak memerah begitu ya. Kemudian beliau berkata, Inna atqakum, sungguhnya paling takwanya kamu sekalian, wa alamukum billahi ana. Aku ini adalah orang yang paling takwa dan yang paling tahu kepada Allah daripada kamu sekalian. Artinya apa yang aku sampaikan itu adalah yang paling baik untuk kalian. Jangan dikira aku tidak tahu ya. Jadi tidak tahu. Rasulullah itu yang paling takwa dan paling mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan para sahabat itu kemudian karena beralasan untuk ingin ibadah begitu ya, sampai dalam riwayat yang lain disebutkan ada sahabat, saya akan puasa terus, tidak akan pernah tidak puasa. Kemudian ada yang bilang saya akan jomblo terus, tidak akan kawin gitu ya. Saya akan sholat terus gitu kan, tidak akan tidur di malam hari. Kemudian Rasulullah SAW, saya ini paling takwanya kamu sekalian. Saya puasa tapi juga saya kadang-kadang tidak puasa, dan saya juga menikah dengan perempuan. Artinya Rasulullah mencontohkan bagi kita hidup yang moderat ya. Artinya Islam itu kan agama yang moderat. Dan amal ibadah itu dalam Islam juga seluruhnya itu bersifat tawassud. Ada di tengah-tengah seperti itu. Artinya ada puasa, tapi juga kita juga gak harus puasa setiap hari gitu. Gak pernah gak berpuasa. Dicontohkan Rasulullah ya puasa, kadang-kadang gak puasa juga. Dan bahkan Rasulullah menikah ya, karena ingin menyembah Allah, ingin khusyuk, akhirnya tidak menikah. Dan ini terjadi ya, sebagian agama yang menyimpang dari ajaran aslinya, seperti agama Nasrani itu, rahib-rahibnya itu mereka tidak menikah. Tapi Islam tidak seperti itu ya. Kita agama yang moderat, sehingga ibadah itu harus dilakukan dengan sesuatu yang pas ya, sesuai porsinya ya. Kalau ada orang khusyuk terus itu kan juga berbahaya ya, bisa stres begitu kan. Jadi Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan ada sahabat bilang, wahai Rasulullah, jika kami sedang berada bersama engkau, kami seakan-akan melihat surga. Surga dan neraka seakan-akan terlihat. Artinya mempunyai kualitas keimanan yang tinggi. Namun ketika kami pulang, kami lupa ya. Ketika sudah ketemu istri, ketemu anak, lupa. Akhirnya nyantai begitu, agak nyantai. Dan itu dilaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, ya memang begitu ya. Memang begitu. Kamu tuh memang begitu. Hidup itu memang begitu. Kenapa? Kalau kamu sampai di kehidupan kamu itu seperti kamu melihat, seperti berada di majelisku, seperti melihat neraka dan surga, pasti kamu tidak akan bisa hidup normal ya. Bahasanya hadis itu, la safahatka malaika fit
fituruk, kamu akan disapa malaikat di jalan-jalan. Artinya orang itu memang perlu namanya refreshing, perlu dengan keluarga, bergurau dengan anak, istri, itu perlu ya. Karena memang agama Islam itu bukan agama yang kemudian khusyuk terus begitu ya, ibadah, ngaji, sholat terus, tapi berimbang ya, berimbang ibadah, kemudian juga bermuamalah dengan manusia, dengan teman, dengan keluarga, seperti itu. Sehingga Rasulullah marah ya apabila ada sahabat yang dikatakan dalam hadis ini mengatakan kami ingin tambahan amal, dengan alasan Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya. Sedangkan faedah-faedah hadis ini sudah dibacakan tadi diantaranya ya. Ini sebenarnya boleh ya, boleh menyampaikan fadilah atau keutamaan pribadi apabila itu dibutuhkan. Dalam hadis ini Rasulullah mengabar inna atqakum wa alamakum billahi ana. Sungguhnya yang paling takwa di antara kamu sekalian dan paling mengenal Allah adalah saya. Nah, artinya ini boleh kita menunjukkan fadilah kita kepada orang lain apabila memang hajah menuntut untuk itu. Seperti Sayyidina Yusuf ketika di Mesir begitu, ketika beliau meminta untuk dijadikan bendaharawan negara. Itu tidak ada masalah apabila memang hajah atau keperluan menuntut untuk itu. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah kita marah itu adalah marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian menyangkut pertanyaan teman-teman, kebaikan itu bagaimana? Apakah kebaikan yang sesuai dengan adat atau bagaimana kebaikan itu? Tentunya kebaikan itu antara adat dan Islam ya, itu biasanya tidak bertentangan. Bahkan ada dalam hukum di usul fiqh itu ada urf ya. Ada urf, ada adat istiadat yang kemudian menjadi hukum. Itu juga menjadi masadir tasyri' ya, atau menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam. Artinya adat selama tidak bertentangan ya dengan Islam, maka itu kalau baik itu tidak ada masalah ya. Jadi adat itu ukurannya adalah Islam. Kalau dia adatnya bagus, tidak bertentangan dengan syariat, maka silahkan saja ya. Semua kebaikan apapun, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, itu silahkan dilaksanakan. Jadi patokan di sini kita jelas, Islam, syariat Islam. Kalau ada adat dinilai baik oleh masyarakat, tapi bertentangan dengan Islam, maka jangan kita ikuti adat yang seperti itu. Baik.